Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dandi Adrian Saer. Saya merupakan alumni Universitas Tadulako yang lulus pada tahun 2022 dengan IPK 3,84. Sekarang, saya masih aktif terlibat dalam kegiatan riset ataupun proyek yang dilaksanakan oleh dosen. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa klasifikasi yang saya miliki dan sangat berpengaruh apabila saya terpilih menjadi mahasiswa program beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul ataupun PMDSU. Salah satu sikap yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi mahasiswa penerima program beasiswa PMDSU adalah memiliki komitmen yang tinggi, di mana komitmen adalah suatu bentuk kesetiaan dan tanggung jawab terhadap suatu kegiatan, tugas, ataupun hubungan. Komitmen menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya sebatas terlibat, tetapi juga berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap situasi. Selain daripada itu, komitmen juga mempengaruhi sikap-sikap yang lain yang terjadi pada diri saya, seperti kuriositas yang tinggi ataupun rasa keingintahuan yang tinggi, kemudian detail pada hal-hal kecil, memiliki integritas yang kuat, kedisiplinan yang tinggi, kemampuan dalam berkomunikasi, serta kemampuan dalam berkolaborasi dalam melakukan suatu kegiatan. Salah satu sikap komitmen pada diri saya dapat dilihat pada penetapan tujuan jangka panjang yang saya miliki yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang akademisi ataupun dosen. Beberapa contoh dari sikap komitmen saya yaitu 1. Keinginan menempuh pendidikan yang relevan. Hal ini dapat dilihat pada keinginan saya untuk menjadi seorang mahasiswa penerima beasiswa PMDSU di IPB University pada program studi S2 Ilmu Pengelolaan Hutan yang relevan dengan jurusan yang saya tempuh pada saat S1, yaitu pada minat manajemen perencanaan dan pemetaan kehutanan dan sangat sesuai pada bidang ilmu yang ingin saya dalami. Kemudian, mengikuti magang di Kesatuan Pengelolaan Hutan Latimojong dan PT Brokol untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan. Kuriositas ataupun rasa keingintahuan yang tinggi membawa saya memilih untuk memperbanyak pengalaman sebelum lulus dan sebelum terjun ke dunia pekerjaan. Hal ini juga didasari oleh kesadaran saya bahwa industri saat ini membutuhkan orang yang berpengalaman untuk mengimbangi ilmu teori yang didapatkan. Kemudian, keterlibatan dalam penelitian dan proyek. Selama menjadi mahasiswa dan hingga saat ini masih terlibat dalam kegiatan riset ataupun proyek yang dilaksanakan oleh dosen. Hal ini kemudian menunjukkan sikap integritas yang kuat pada diri saya, seperti 1. Jujur dan dapat mempertanggungjawabkan data dan pengolahan data lapangan pada sebuah riset ataupun proyek. Kemudian yang kedua, hormat terhadap orang lain. Maksudnya adalah dengan cara mendengarkan arahan yang disampaikan oleh dosen ataupun teman bekerja dan tidak tertutup pada saran-saran yang disampaikan oleh teman yang terlibat untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam melaksanakan sebuah riset ataupun sebuah proyek. Kemudian yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada saat diberikan sebuah tanggung jawab dalam melakukan ataupun melaksanakan sebuah proyek. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan sikap kedisiplinan, kemampuan komunikasi, dan kemampuan berkolaborasi pada diri saya, yang dapat dibuktikan dengan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Apabila terdapat pekerjaan yang tidak dapat saya selesaikan dengan tepat waktu, yang dikarenakan oleh adanya kendala yang saya hadapi, saya akan mengkomunikasikan dengan semua pihak yang terlibat dalam sebuah proyek ataupun riset untuk memastikan pekerjaan dapat berjalan secara efektif serta tidak tertutup untuk mencari bantuan jika diperlukan. Kemudian, selain daripada itu, pada setiap pekerjaan yang saya lakukan, saya selalu berorientasi pada hal-hal detail yang dapat menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang saya lakukan itu selalu berorientasi pada kualitas dan tidak hanya pada kecepatan penyelesaian saja. Cukup sekian video tentang klasifikasi jati diri yang saya miliki. Apabila terdapat salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin memohon maaf kepada Prof. Nenga karena baru sempat membaca email yang Bapak kirimkan kepada saya kemarin. Hal ini dikarenakan mulai dari 4 hari yang lalu,
saya mengalami sakit sehingga mengharuskan saya untuk istirahat total. Saya menyadari betul bahwa keterlambatan mengirimkan video ini kepada Bapak akan sangat mempengaruhi keputusan dalam penentuan mahasiswa yang terpilih dalam program beasiswa Magister menuju Dokter untuk Sarjana Unggul ataupun PMDSU. Namun demikian, dengan kendala yang saya hadapi, dengan apa yang saya hadapi, dengan waktu yang telah ditentukan, semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.